Nama Sunan Kuning sangat akrab di telinga masyarakat Jawa Tengah, bahkan Sunan Kuning disebut-sebut sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di Semarang. Dia adalah penguasa terakhir di Kasunanan Kartasura sebelum akhirnya direbut kembali oleh Pakubuwana II atas bantuan VOC. Amangkurat kelima memimpin persekutuan Tionghoa Jawa melawan VOC. Sunan Kuning bersama Kapitan Sepanjang He Panjang dan Mangkunegara I Pangeran Sambernyawa mengobarkan perlawanan sengit terhadap VOC di wilayah kekuasaan Mataram. Perlawanan ini disebut sebagai pemberontakan terbesar yang dihadapi VOC selama berkuasa di Nusantara. Sunan Kuning kemudian dijadikan sebagai simbol perlawanan rakyat Kartasura yang dikhianati Pakubuwana II yang bersekutu dengan VOC. Kisah sukses Sunan Kuning bertempur melawan tentara VOC berawal ketika bala tentara Sunan Kuning memasuki Kartasura pada Juni tahun 1742, setelah sebelumnya bertempur dari Salatiga hingga Boyolali. Kapitan Sepanjang atau He Panjang yang bertugas di garis belakang sebagai pengawal Sunan Kuning, bertindak sebagai komandan tentara pendudukan. Sunan Kuning bertahta di Kasunanan Kartasura terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun 1742. Dia kemudian mengangkat komandan perlawanan seperti Mangunoneng sebagai patih dan Raden Suryokusumo sebagai panglima perang. Setelah itu Sunan Kuning merencanakan menggempur pasukan VOC di Semarang. Sebanyak 1.200 prajurit gabungan Tionghoa dan Jawa dipimpin Raden Mas Said. Mereka bertempur melawan pasukan VOC dipimpin Kapten Gerrit Mom. VOC yang menyerang dari berbagai sudut berhasil memukul mundur pasukan gabungan Tionghoa dan Jawa ini. Setelahnya berbagai kekalahan dialami pasukan gabungan Tionghoa dan Jawa. Beberapa pimpinan terbunuh pada November tahun 1742. Keadaan semakin tidak berpihak kepada Sunan Kuning. Kartasura diserang dari 3 penjuru. Sunan Kuning pun terpaksa meninggalkan Kartasura dan mengungsi ke arah selatan bersama pasukan Tionghoa. Walaupun Kartasura telah jatuh, perlawanan terus berlangsung di berbagai tempat di wilayah Jawa. Akhir dari perjalanan Sunan Kuning terjadi pada September tahun 1743, saat terdesak di sekitar Surabaya bagian selatan. Terpisah dari kawalan Kapitan Sepanjang, Sunan Kuning menyerahkan diri ke loji VOC di Surabaya di bawah pimpinan Rainier de Klerk, disusul banyak pemberontak lain. Setelah beberapa hari ditawan di Surabaya, dia bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang lalu ke Batavia, hingga akhirnya diasingkan ke Sri Lanka.